Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-85, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan apabila Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan judul perikop Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman yang sudah kita baca, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat dan segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk bersaat teduh bersama-sama, membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon hikmat pengertian dan pimpinan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mungkin pertanyaan dari orang muda ini juga kerap kali muncul di dalam hati dan pikiran saudara. Bagaimana atau perbuatan baik seperti apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, sebenarnya dari pertanyaan pemuda ini, dia sudah sangat amat jelas terlihat ya. Background-nya itu adalah seorang Yahudi seperti apa ya. Ia tentunya adalah Yahudi yang taat sedari ia muda. Walaupun di sini ditulis orang muda yang kaya, tapi kalau saudara lihat referensi perikop atau nas firman Tuhan yang lain ya, dari penulis Injil yang lain, yang menceritakan dari sudut pandang yang berbeda, dikatakan bahwa pemuda ini sudah melakukan perintah-perintah Tuhan itu sejak dari masa mudanya. Dia menyebut sejak dari masa mudanya itu menggambarkan bahwa orang muda ini nggak muda-muda dalam tanda kutip remaja, dia orang muda dalam kisaran umur atau usia sekitar 24 sampai dengan 40 tahun ya, sekitar itulah. Saudara ya. Jadi dia seperti kebanyakan anak-anak lelaki dari keluarga orang Yahudi, mereka akan menuruti tahapan-tahapan menjadi seorang Yahudi sejati ya. Jadi mereka sudah melakukan perintah-perintah itu dari masa mudanya. Bahkan mereka diajar hukum-hukum dan perintah Tuhan. Dan dalam konsep seorang Yahudi yang asli itu ya, satu pun dari perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat, artinya 613 perintah itu harus ditaati kalau ingin sempurna. Maka itu harus ditaati. Namun di sini dia bertanya itu berbeda dengan
cara orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang menyerang Yesus, dia sedikit banyak menunjukkan respect-nya ya, atau hormatnya kepada Yesus. Ya. Dia datang sambil berkata, guru yang baik. Kalau di dalam pembacaan lain, dia menyapa Yesus dengan menyebut Yesus guru yang baik. Nah, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang baik selain dari Bapa sendiri. Nah, sebenarnya di sini pemuda ini, dia itu pengen belajar sih sebenarnya, motivasinya itu baik ya, tetapi dia tidak menyadari bahwa pemuda ini sedikit banyak ada kesombongannya. Dia merasa punya suatu kebenaran di dalam dirinya, oleh karena dia sudah melakukan segala hal yang bersifat agamawi. Dia lantas bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan jebakan, ini orang memang tulus mau belajar, saudaraku ya. Lalu Yesus bertanya, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, jadi hanya Bapa. Kan disebutkan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu baik, selamanya Ia baik, Allah kita baik, itu disebutkan di dalam Alkitab. Maka Yesus menegaskan bahwa Ia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa Ia Tuhan dalam hal ini, tapi Dia juga tidak menyatakan, tidak menolak bahwa Ia juga disebut Tuhan, ya saudara ya. Tetapi poinnya di sini ialah Ia ingin menegaskan hanya Bapa yang baik, Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang disembah, dimuliakan, yang memelihara bangsa Israel dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Yesus berkata bahwa hanya satu yang baik, Tuhan yang baik, saudara ya. Lalu Yesus berkata, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau spesifik turutilah segala perintah Allah, maka yang dalam benak pemuda yang kaya ini, dia pasti akan membayangkan berarti kalau menuruti segala perintah Allah, ya semua yang tertulis dalam kitab Torah, ya kemudian dalam perjanjian lama, berarti itu ada sekitar 613 perintah dong. Lah, berat dalam benaknya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan 613 perintah atau mitzvot itu dengan sempurna, saudara ya. Tetapi Yesus di sini, akhirnya dia bertanya kepada Yesus. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Iya, dia tahu bahwa ada 613 perintah. Lalu perintah yang mana? Dia bertanya. Dia ingin spesifik bertanya. Dan Yesus menjawab, Dekalog ya. Bagian dari 10 perintah, yakni jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini lebih banyak bahasanya tentang hubungan antara manusia dengan sesama manusia, saudara ya. Dan kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti. Dia dengan bermegah, dia dengan bangganya berkata bahwa semua yang disebutkan oleh Yesus tadi, jangan membunuh dan bla 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 seterusnya, itu semua sudah kuturuti. Bahkan disebutkan di nas yang lain, sudah kuturuti dari masa mudaku. Saudara ya, apalagi yang masih kurang? Wah, dia kayaknya dia nih tidak memahami, saudara ya. Dia bermegah dalam hal-hal yang sifatnya agamawi. Dia pikir dengan kebaikan dari sudut pandangnya sendiri, dia bisa menyelamatkan dirinya. Saudara perlu celik, atau saudara perlu mata saudara perlu terbuka dengan jelas ya, bahwa kita ini, manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini orang-orang berdosa. Kita tidak mungkin melakukan kebaikan. Kalaupun kita bisa melakukan kebaikan, kesalehan, kebaikan dan kesalehan kita itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kebaikan dan kesalehan kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Kebaikan dan kesalehan kita tidak bisa membuat kita bersekutu kembali dengan Tuhan atau terjadi rekonsiliasi antara manusia dan surga, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena semua manusia sudah terjual di bawah dosa. Tidak ada satu kebenaran pun
yang bisa manusia perbuat, yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan, atau yang bisa membasuh dosa dan pelanggaran kita sehingga kita berkenan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tidak ada. Namun pemuda ini dia tidak paham. Dia bangga, dia pikir, oh aku sudah memenuhi kriteria nih. Aku sudah melakukan semua perintah Tuhan. Ya, kebanyakan dari kita juga banyak kali seperti itu. Karena kita sudah merasa sudah melayani, menjadi penatua, menjadi diakon di gereja. Kita sudah aktif di dalam sebuah pelayanan dan gereja sudah bertahun-tahun, belasan, puluhan tahun, dan kita mulai berpikir, oh aku mau memastikan lagi nih. Dia bertanya kepada Yesus. Seperti itulah. Kira-kira saudara merasa bermegah, saudara merasa orang spesial. Terkadang saudara merasa bahwa aku ini punya jasa di hadapan Tuhan. Maka perhatikan pemuda ini saudara ya. Karena kalau saya aplikasikan dalam hidup saya pribadi, apapun kemegahan kita yang kita mau utarakan di hadapan Tuhan, entah itu pelayanan, entah itu karya atau perbuatan-perbuatan baik yang kita perbuat, saya mau kasih tahu saudaraku, Tuhan bisa menunjukkan bahwa engkau tidak secinta itu dengan Dia. Engkau menceritakan apapun pelayananmu, apapun pengorbananmu di dalam gereja, di dalam memberikan persembahan, apapun yang kau sudah lakukan dalam pelayanan, dan engkau bermegah karena itu, dan engkau merasa engkau spesial karena itu, dan engkau merasa engkau punya level rohani karena itu. Tuhan bisa tunjukkan loh. Tuhan bisa tunjukkan bahwa engkau tidak secinta itu dengan Tuhan. Engkau tidak sesungguh itu mengasihi Tuhan. Tuhan bisa tunjukkan. Caranya bagaimana? Sama seperti yang memberikan jawaban kepada pemuda ini. Ketika pemuda ini merasa bangga, dia sudah melakukan semua yang Yesus katakan. Oh, aku sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan itu dari masa mudaku. Aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku tidak mengucapkan saksi dusta, aku menghormati ayahku dan ibuku. Semua sudah kulakukan. Apalagi yang kurang? Dengan bangga dia berkata, apalagi yang kurang? Ayo Yesus, sampaikan apalagi yang kurang yang harus kulakukan. Lalu Yesus berkata sesuatu yang sangat berat sekali. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika pemuda itu mendengar apa yang Yesus sampaikan, sedihlah hatinya. Karena apa? Karena hartanya banyak. Jadi dia berkata dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia sudah mengatakan, iya aku tidak melakukan ini, iya aku tidak melakukan itu. Tetapi ketika Yesus menantang dia akan sesuatu yang dia cintai lebih daripada Tuhan, yakni hartanya, di situ dia langsung kicep dan mundur, teratur. Dia sayang sama hartanya. Dia gak secinta itu juga dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa kemegahan saudara hari ini? Ketika kau bermegah dalam pelayanan, Tuhan bisa buktikan, Tuhan bisa tunjukkan kau tidak secinta itu loh dengan Dia. Maka hari ini jangan ada yang sombong deh. Jangan ada yang merasa, oh kalau bukan karena aku, seperti itu, kamu tidak akan bisa mencapai titik ini. Saudara mulai merasa bahwa saudara adalah partnernya Tuhan. Saudara adalah tangan kanan Tuhan di dunia ini. Saudara merasa begitu spesial. Hati-hati saudaraku. Engkau tidak sespesial itu. Tuhan bisa menarik sedikit aja penyertaan, pemeliharaannya dalam hidup saudara, dan saudara akan ketar-ketir jiwa saudara. Yang paling penting itu adalah disertai oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya, merendahkan hati saja. Saya ada banyak mendengarkan orang-orang katanya bayar harga ikut Tuhan sampai rela harus mengalami satu tragedi. Contohnya ya, ada dulu sebuah tulisan ya, untuk orang menyadari panggilan Tuhan, maka terjadilah sebuah tragedi di mana ia harus kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan. Baru setelah itu ia dipakai dahsyat oleh Tuhan. Saya pribadi saya akan katakan, aku gak mau Tuhan. Aku gak mau sampai anak istriku mati. Gak usah dipakai dahsyat juga gak apa-apa Tuhan. Jangan sampai anak istriku meninggal hanya gara-gara saya pengen dipakai dahsyat oleh Tuhan. Saya gak pengen. Apalah artinya seperti itu saudara ya. Lebih baik Tuhan aku jujur, aku terus terang.
Ya, saudara, kalau misalnya hari ini saudara diuji oleh Tuhan dengan dikalungkan celurit atau benda tajam, disuruh mengakui Yesus atau enggak, saudara mampu enggak? Mungkin saudara mampu melakukannya. Mungkin ada di antara saudara mampu, mungkin ada di antara saudara yang tidak mampu. Kalau saudara tidak mampu, lebih baik saudara jujur. Tuhan, kalau seandainya itu skenarionya dalam hidupku, aku tidak mampu, Tuhan. Aku enggak mampu. Oleh sebab itu aku merendahkan hatiku, Tuhan. Tolong aku. Biarlah aku tetap setia dengan Engkau saja. Menjalani kehidupan di dunia serba sulit dan aku tidak meninggalkan Engkau. Karena aku perlu Engkau dalam hidup kami. Seperti itu saja saudara ya. Nggak usah terlalu saudara pengen adu-aduan bahwa saudara tuh, wah, saya adalah orang yang dipakai luar biasa, follower saya banyak, subscriber saya jutaan, saya adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai, jemaat saya banyak. Hati-hati saudaraku, hati-hati, janganlah kemegahan itu membutakan matamu, karena Tuhan bisa tunjukkan engkau tidak secinta itu dengan dia. Ya, hamba Tuhan besar. Saya banyak kali menyampaikan ini bukan karena rasa iri hati ya. Hamba Tuhan yang besar, yang punya gereja yang gede-gede, yang punya pelayanan yang besar, jemaat yang besar, subscriber channel YouTube-nya besar sehingga khotbah online-nya ditonton banyak orang. Bagaimana kalau seandainya ketika engkau bertanya Tuhan, Tuhan, apa lagi yang harus kau lakukan? Tiba-tiba Tuhan bilang, hambaku, tinggalkanlah pelayananmu, percayakanlah kepada orang-orang yang akan melanjutkan estafet itu, dan kamu pergilah ke desa dan mulailah lagi pelayanan yang baru. Kira-kira apakah saudara mau melakukannya kalau Tuhan bicara seperti itu? Saya percaya banyak dari pendeta-pendeta pastor yang sudah punya mega church, yang punya gereja yang besar, nggak mungkin mau, saudara ya. Nggak mungkin mau lah. Kita jujur-jujuran aja lah. Dan kalau saudara jujur juga nggak apa-apa, saudara ya. Itulah, kita nggak secinta itu dengan Tuhan. Tuhan bisa membuktikan. Oleh sebab itu jangan lagi kita bermegah dan merendahkan orang lain. Jangan lagi kita berpikir bahwa aku ini seorang rohaniwan, seorang pemimpin, leader, pastor, senior, kalian harus menghormati saya. Saya tidak tertariknya seperti itu. Sehingga banyak pastor sekarang tuh mau dilayani seperti layaknya raja. Saudaraku, saya pernah punya pengalaman, soalnya saya pernah juga menjadi seorang pendeta muda ya. Dan saya harus mengurus tiket pesawat, kemudian akomodasi dari pastor-pastor yang datang. Lalu ada permintaan pastor itu yang agak ribet ya. Kadang-kadang ada satu pastor yang bahkan minta minimal dia tidurnya di hotel bintang 3 lah. Ya, mungkin ya tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Tetapi kalau boleh ya, ketika saudara berkata bahwa saudara adalah seorang hamba Tuhan, saudara seorang pendeta, maka saya pikir melayani pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah panggilan ya. Dan kita pun memperhatikan sebenarnya, kita memberikan upah juga sih dalam pelayanan dalam bentuk persembahan kasih ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita sebagai hamba Tuhan, saya juga mengenal beberapa hamba-hamba Tuhan yang datang ke daerah kami dari Jawa ya. Mereka rela pergi ke desa-desa hanya menggunakan sepeda motor. Dan mereka bahagia sekali ketika selesai pelayanan, mereka bersuka cita bisa ambil bagian dalam susah payah memberitakan Injil ke pedesaan, ke pedalaman. Mereka bersyukur, mereka bahagia. Nah, ini baru hamba Tuhan namanya, saudara ya. Mari kita tetap down to earth, tetap rendah hati, tetap memandang bahwa aku ini hanya seorang hamba. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah orang spesial Tuhan, tangan kanan Tuhan di bumi, pastor senior pastor, wah, hati-hati saudaraku ya. Mari saya mau mengajak kita berkaca dari dari seorang pemuda yang kaya ini, sampai Yesus akhirnya berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ada yang menafsirkan bahwa lubang jarum itu kayak sebuah pintu gerbang ya, yang dilewati oleh unta ya. Tetapi ada penafsir yang berkata bahwa di era Yesus masih belum ada yang namanya
pintu gerbang lubang jarum itu masih belum ada. Masih belum gaya bangunan di era Yesus. Jadi saya percaya bahwa Yesus mengatakan sesuatu yang memang harafiah ya. Bahwa orang kaya masuk surga itu sama seperti unta masuk ke dalam lubang jarum dalam makna yang harafiah ya. Memang tidak mungkin. Jadi saudara hati-hati. Saudara yang berkeinginan untuk kaya, hati-hati. Ya. Hati-hati karena pada akhirnya kekayaan atau keinginanmu untuk menjadi kaya bisa menjadi jerat bagimu. Saudara, nikmati aja hidup, bekerja dengan sebaik mungkin, melayani dengan sebaik mungkin, berkarya dengan sebaik mungkin. Nanti kalau engkau dipandang mampu, ditaker mampu menjadi orang kaya, maka Tuhan akan jadikan engkau kaya. Tetapi kaya atau enggak sudah seharusnya tidak boleh menjadi patokan. Karena masing-masing kita tuh ditakar Tuhan tuh berbeda-beda. Saya juga gak pengen kaya sekaya Salomo, punya 1000 istri. Lah kalau zaman sekarang saya punya 1000 istri ya, kemudian banyak simpanan, banyak sugar baby saya di mana-mana. Lah apa kata istri anak saya, saudara ya? Jadi ada orang-orang yang ditakar berkatnya, yang paling penting keselamatan jiwa, saudara, aman lah. Ya, laki-laki itu diuji dengan yang namanya kekayaan. Ada momen ketika engkau hidup susah, banyak kejadian. Ketika susah payah, sama-sama naik motor, bersama istri dan anak, hidup, menikmati makanan yang sederhana. Ketika mulai diberkati, suaminya sudah mulai banyak sugar baby di mana-mana, saudara ya. Itulah ujiannya. Jadi jangan mau karena pengen kaya sudah terjerat di dalam berbagai-bagai kejahatan dan dosa. Jadi nikmatilah sajalah apa yang saudara terima hari ini, makanan, minuman, apapun yang saudara bisa nikmati, saudara bisa membeli hobi, saudara puji Tuhan, saudara bisa kesampaian keinginan, saudara puji Tuhan. Tetapi jangan bermegah di dalam semua itu. Bermegahlah karena Tuhan menyertai saudara. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai langkah hidup kami Tuhan. Engkau membentengi kami, memagari kami dengan kasih setia. Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit, kecelakaan dan maut. Dan kesemuanya itu Tuhan membuat kami tersadar betapa berharga, betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan terus berharap agar kasih karunia-Mu terus berlimpah dalam hidup kami dan kami tidak menyia-nyiakannya Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, suci tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu, dan biarlah kami mengikuti Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepadamu, ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, supaya kami boleh taat dan setia mengikuti Engkau Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersuka cita kalau sampai hari ini saudara masih tetap setia mengikuti channel ini dan boleh menjadikan dan mendoakan channel ini agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara ya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, dan kami juga percaya setiap kebenaran firman yang sudah sama-sama kita renungkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.